Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas media pembelajaran dan lab IPA, yaitu mengenai media 3 dimensi. Dalam hal ini kami membuat media 3 dimensi tentang sel. Saya sendiri sebagai moderator bernama Nur Laila, sekaligus sebagai penyaji pertama. Penyaji kedua yaitu Windy Karunia Parawita, dan yang ketiga anggota kelompok kami yaitu Nuratul Hidayah. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, saya akan membahas tentang sel. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian, dua ilmuwan Jerman, Schwann dan Steindl, mengemukakan prinsip dasar baru sel pada tahun 1893. Teori mengenai sel terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Yang ketiga, sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan atau replikasi sel yang telah ada sebelumnya. Sel dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Tipe sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel, sedangkan prokariotik yaitu sebaliknya, tidak memiliki inti sel atau nukleus. Adapun organel-organel sel. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi seluruh bagian sel. Di dalamnya terdapat organel-organel sel. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh proses, di antaranya perbanyakan sel, pertumbuhan sel, dan respirasi sel. Yang kedua yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesa protein atau pembentukan protein. Ketiga, mitokondria. Berfungsi sebagai alat respirasi sel untuk mendapatkan energi. 4. Badan Golgi. Berfungsi sebagai tempat sintesa polisakarida, membentuk sel dan membentuk akrosom pada sel sperma dan membentuk lisosom. Yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Ada 2 macam retikulum endoplasma, yaitu ada RE halus sebagai tempat sintesa lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi serta transportasi sel. Yang kedua yaitu RE kasar sebagai tempat sintesa protein. 6. Vakuola. Vakuola pun ada 2 macam. Vakuola berdenyut berfungsi untuk alat ekskresi, dan vakuola makanan yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan. Ketujuh ada kloroplas. Kloroplas ini biasa juga disebut sebagai zat hijau daun, berfungsi menangkap cahaya yang diperlukan pada proses fotosintesis. Yang kedelapan yaitu ada lisosom. Lisosom berperan dalam proses pencernaan. Dan yang kesembilan yaitu sentriol, berperan dalam proses pembelahan sel. Sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan ini termasuk tipe sel eukariotik atau sel yang memiliki inti sel atau nukleus. Di sini saya menampilkan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan. Sel hewan mendapatkan energi dari organel sel mitokondria. Sedangkan sel tumbuhan mendapatkan energi dari kloroplas melalui proses fotosintesis. Kemudian terdapat sentriol yang berfungsi dalam pembelahan sel mitosis maupun meiosis. Ini pada sel hewan. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang cukup keras untuk melindungi dan menjaga kestabilan sel. Pada sel hewan, ukurannya itu lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan, yaitu dalam kisaran 10 hingga 30 mikrometer. Sedangkan sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel hewan, mulai dari 10 hingga 100 mikrometer. Selanjutnya, sel hewan memiliki organel lisosom.
yang lebih banyak daripada di sel tumbuhan, yang memiliki sejumlah enzim untuk mencerna makromolekul. Sedangkan sel tumbuhan, organel vakuolanya memenuhi ruang dalam sel hingga 90%. Terdapat sejumlah enzim dengan berbagai macam fungsi, dan bagian interiornya dapat digunakan sebagai penyimpanan nutrien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran 3 dimensi. Nah, media pembelajaran 3 dimensi ini merupakan media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, dimensi lebar, dimensi tinggi, maupun dimensi tebal. Media 3 dimensi juga dapat diartikan sebagai sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Adapun tujuan kelompok kami memilih media pembelajaran 3 dimensi ialah karena di sekolah tempat kami melakukan observasi, yaitu MTS Nurul Islam Sekarbela, sudah memiliki beberapa media pembelajaran seperti torso, gambar, dan mikroskop. Akan tetapi, yang menjadi perhatian kami yaitu tentang penggunaan media gambar untuk menjelaskan materi tentang sel, karena sekolah tempat kami melakukan observasi hanya memiliki media gambar saja dan tidak memiliki media pembelajaran yang lebih menarik untuk meningkatkan pemahaman serta peserta didik terkait dengan materi sel ini. Untuk itu, kami sekelompok memutuskan untuk membuat media pembelajaran 3 dimensi untuk menjelaskan materi tentang sel agar proses pemahaman siswa terhadap materi sel ini bisa efektif dan meningkat lagi. Baik, selanjutnya yaitu tentang gambar media pembelajaran 3 dimensi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Windy Karunia Parawita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Karunia Parawita. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Laila. Nah, di sini saya akan menjelaskan media yang saya buat, yaitu media sel hewan. Sedangkan Saudari Nur Laila membuat media sel tumbuhan. Baik, alat dan bahannya yaitu yang pertama ada kardus, yang kedua ada kertas manila, yang ketiga ada styrofoam, yang keempat ada gunting, kelima ada cutter, 6 ada penggaris, 7 yaitu kita menyediakan pensil, ke-8 ada cat akrilik, yang ke-9 ada kuas, yang ke-10 ada double tip, 11 ada stick knot, yang ke-12 ada tusuk gigi. Selanjutnya yaitu cara kerjanya, yaitu yang pertama ada sel hewan. Pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, membuat pola sel hewan beserta organel-organelnya pada kardus menggunakan pensil penggaris. Yang ketiga, memotong bagian kardus sesuai dengan pola yang dibuat menggunakan gunting. Yang keempat, melapisi kardus yang telah dipotong dengan kertas manila. Yang kelima, mengecat bentuk sel hewan beserta organel-organel sel yang telah dilapisi kertas manila. Yang keenam, mengeringkan bentuk sel hewan dan organel-organel sel yang telah dicat di tempat yang terkena sinar matahari. Yang ketujuh, menyusun dan menempel organel-organel sel yang telah dibuat menggunakan double tip. Yang kedelapan, memberikan nama pada bagian-bagian sel yang menggunakan tusuk gigi dan kertas. Yang kedua ada sel tumbuhan, yaitu cara kerjanya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, membuat pola sel tumbuhan beserta organel-organel pada styrofoam menggunakan pensil dan penggaris. Yang ketiga, memotong bagian styrofoam sesuai dengan pola yang dibuat menggunakan cutter. Yang keempat, mengecat bentuk sel tumbuhan beserta organel-organel menggunakan cat akrilik dan kuas. Yang kelima yaitu mengeringkan bentuk sel hewan dan organel-organel sel yang telah dicat di tempat yang terkena sinar matahari. Yang keenam, menyusun dan menempel organel-organel yang telah dibuat menggunakan double tip. Yang ketujuh, memberikan nama pada bagian-bagian sel yang menggunakan tusuk gigi dan stick knot. Yaitu yang sekarang ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media pembelajaran 3 dimensi menurut Mojiono yaitu tahun 1992, kelebihan dari media visual 3 dimensi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung. Yang kedua, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Yang kelima, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Selanjutnya ada kelemahan media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah. Yang kedua, penyimpanan memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Yang ketiga, yaitu untuk membuat alat peraga ini membutuhkan dana yang besar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Itu semua kelebihan dan kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.